Beberapa anak yang mengalami atau menunjukkan perilaku tantrum tersebut biasanya ada kebutuhan atau ada keinginan yang tidak terpenuhi saat itu juga, sehingga dia menunjukkan dengan cara Ya dia marah-marah. frustasi ya Mbak, Iya, karena nggak betul. dapat. Betul. Terus makin tinggi emosinya, biasanya pemicunya salah satunya adalah perkembangan bahasa yang belum cukup optimal. Mama lihat adik kesel, mama juga lihat adik kesel sampai nangis gitu. Mama lihat kesel banget gitu. Tapi nanti kita ngomong kalau adik udah selesai keselnya, mama tunggu di sini ya sampai adik kesel. Terus dia biasanya kan kalau udah diomongin gitu, makin dia berekspresi, mukul-mukul-mukul gitu. Adek boleh marah, tapi yang ini jangan dipukul, misalnya gitu. Boleh marah, tapi yang ini nggak usah diajak marah-marah, misalnya kayak gitu. Halo, aku Michelle Kuswoyo, seorang stay-at-home working mom dengan 2 anak, 1 batita dan 1 balita. Aku Nuryanti Yamin, biasa dipanggil Nurma. Aku seorang ortopedagog, play therapist practitioner, dan praktisi anak berkebutuhan khusus. Aku sebagai founder Pop and Bloom dan co-founder Risana Center. Belajar lebih dalam tentang tumbuh kembang anak yang berkaitan langsung dengan psikologis anak di Bicara Tumbuh Kembang by Pop and Bloom. Pahami dan kenali permasalahannya dan optimalkan tumbuh kembang anak bersama kami. Halo semua, senang sekali ya akhirnya kita bisa ngobrol di episode pertama podcast Bicara Tumbuh Kembang by Pop and Bloom. Sebelum kita masuk ke topik pertama, aku mau perkenalkan dulu narasumber kita, pakarnya nih yang akan selalu jadi guru kita di podcast ini nih, yaitu Mbak Nuryanti Yamin atau Mbak Nurma. Halo Mbak Nurma. Halo. Ya, jadi Mbak Nuryanti Yamin atau Mbak Nurma ini terapis anak lulusan Sunrise yang berspesialisasi dalam pendidikan anak usia dini dengan gelar master dari UNJ dan juga telah bekerja dengan anak-anak berkebutuhan khusus dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. That's lebih dari setengah hidupku guys. So, dia juga seorang founder dari Pop and Bloom dan juga co-founder sekaligus program director di Risana Center ya Mbak ya. Oke. Nah, aku mau ngobrol dikit tentang how you work. Kan kalau misalnya bekerja dengan anak-anak berkebutuhan khusus pasti harus selalu evidence based ya kan, berdasarkan bukti, observasi dan realitanya gimana. Nah, Betul. kita memilih topik hari ini pun pakai evidence base, yaitu dari survei nih kita ngambil data ya, dan dari berapa ya 140 responden. Wow. Iya banyak. Ada topik satu nih yang sangat mencuat nih dari semuanya, yaitu tantrum Mbak. Oh. Yes, dan aku excited banget soalnya di rumahku bukan cuma anaknya yang suka tantrum tapi ibunya juga. So, kita mulai ya Mbak dari basicnya dulu nih. Apa sih sebenarnya tantrum itu Mbak? Tantrum itu adalah perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang atau anak-anak untuk mengekspresikan emosinya. Jadi tantrum itu perilaku mengungkapkan ekspresi emosi yang berlebihan. Jadi nggak bisa kontrol dia emosinya. Nggak bisa kontrol, betul. Oke, jadi kuncinya adalah dia mengekspresikan tapi nggak bisa kontrol emosinya. Betul, jadilah perilaku tantrum. Oke, dan tantrum itu normal nggak sih Mbak sebenarnya kalau di anak gitu? Kalau di orang tua kan harusnya nggak normal ya, karena harusnya orang tua udah bisa regulasi emosi nih harusnya. Betul. Tapi kalau di anak tuh gimana Mbak? Tantrum itu perilaku meluapkan emosi itu normal sebenarnya. Normal banget, karena apalagi untuk anak-anak di usia sampai 6 tahun. Maksimal di 6 tahun ya. Sebenarnya tantrum itu boleh kok sampai umur di atas 6 tahun, tapi yang menjadi ukuran normal atau nggak normalnya adalah durasi. Oke. Jadi sebenarnya perilaku ini selalu akan muncul ketika anak belajar belajar untuk meregulasi emosinya. Sebanyak apa, sesering apa, sebagus apa belajar regulasi emosi, tantrum itu akan berkurang dengan sendirinya. Oke. Gitu. Nah, aku sempat baca tantrum itu kan juga sebuah bentuk mencari perhatian nggak sih Mbak? Salah satu ya. Salah satunya ya. Jadi kan tadi Mbak Nurma bilang itu luapan emosi. Kalau misalnya dia marah level 1 dia belum tantrum tuh, baru kesel. Terus ada level-level berikutnya tuh Mbak? Setiap anak beda-beda nih, setiap individu beda-beda. Nah kayak Michelle aja deh. Michelle mungkin selama masih level 3, kita kasih nama levelnya level 1, 2, 3. Selama masih level 3 masih yang
denyut nafasnya lebih cepat gitu. menggebu-gebu tuh. Menggebu-gebu. Terus biasanya mulutnya yang nah gitu. Pedes, Nah, nanti panas. kalau udah level 5 baru teriak, baru nah kayak gitu. Tapi buat orang-orang tertentu atau anak-anak tertentu yang mungkin kayak lebih sabar kali ya. Ya iya, Bisa lebih mungkin panjang lagi lebih levelnya. panjang lagi, betul. Atau justru bisa lebih pendek lagi. Betul. Bahkan level 2 udah meledak gitu. Betul. Bahkan level 1. Level 1 pun ada. Nah, oke. Jadi sebenarnya tantrum itu normal maksimum di 6 tahun, tapi kemudian hari boleh juga tantrum, tapi tergantung durasinya dan seberapa sering gitu ya. Terus kalau misalnya tidak tantrum gimana Mbak? Aku sempat lihat responden kita ada yang bilang alhamdulillah anakku nggak pernah tantrum. Oh nggak pernah tuh tantrum. Ada beberapa ya yang mention bahwa dia nggak relate sama tantrum karena anaknya nggak pernah tantrum. Nah itu normal juga nggak? Bagus dong, normal. Normal Juga, anak Oke. tantrum normal, anak nggak tantrum ya normal juga sebenarnya gitu. Jadi kayak kenapa anak nggak tantrum? Karena memang dia udah cukup bagus ya meregulasi emosinya. Seperti yang tadi Michelle bilang, kita tuh kalau makin gede, makin punya kemampuan meregulasi emosi. Oke. Sebenarnya perilaku tantrum itu menjadi menurun frekuensinya, kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak tantrum selama anaknya bisa memvalidasi, maksudnya dia tahu emosi ini apa dan dia bisa meregulasi emosinya, itu normal. Tapi kalau yang tidak tantrum, yang tidak normal tuh berarti dia nggak bisa nunjukin emosinya. Itu yang harus dikhawatirkan, Mbak. Nah, banyak juga responden yang mikir kadang-kadang tantrum itu dikaitkan dengan autisme. Tapi sebelum kita masuk ke situ, aku mau nanya dulu nih Mbak. Kan tadi tergantung berapa lama durasinya sama apa yang dia lakukan. Nah, dianggap tidak normal sebuah tantrum dan sudah harus dikhawatirkan oleh orang tuanya tuh kalau kayak gimana tantrumnya? Pertama, kalau anak usia TK lah ya, 4-6 tahun nih gitu. Jadi anak 4-6 tahun kalau dia tantrum lebih dari 10 menit itu udah mengkhawatirkan. Karena Bahkan hanya 10 menit tuh, Mbak? 10 menit. Jadi anak-anak dengan usia 4-6 tahun kan sudah punya kecakapan bahasa yang baik. Iya. Bisa mungkin kita bentuknya pengalihan, bisa ditenangin, bisa dibujuk ya, bisa dibujukin gitu. Sampai di 10 menit udah nggak bisa lagi diapa-apain, dan bahkan sampai 20 menit, bahkan ada anak yang tantrum tuh sampai 1 jam. Guling-guling dan seterusnya. Itu udah gak normal. Itu udah gak wajar maksudnya. Terus bentuk perilaku seperti apa dikatakan tantrum itu udah gak wajar juga nih. Kalau aku pribadi ngebatasin, pertama dia tidak melukai diri dia sendiri. Yang kedua, dia tidak melukai orang lain. Yang ketiga, dia tidak melukai barang-barang yang ada di sekitarnya. Jadi displacing, kan ada orang, jangankan anak-anak ya, ada orang Langsung dewasa berpikir. juga. Langsung berpikir. Ada orang dewasa aja yang sampai hari ini kalau berantem masih Lempar displacing. barang, Ya, betul. pecahin apa gitu ya. Itu tidak normal guys. Hati-hati guys. Oke, jadi tidak menyakiti diri sendiri, Ya. tidak menyakiti orang lain, dan Betul. tidak displacing atau pokoknya merusak barang di Betul. sekitarnya. Betul. Kalau sampai itu terjadi, itu menunjukkan apa tuh Mbak pada anak sebenarnya? Ya, menunjukkan bahwa anak tidak bisa mengontrol emosinya dan tidak bisa meregulasi emosinya sendiri. Gitu. Dan tantrum yang sering terjadi, ini aku ngebayanginnya durasi sampai berjam-jam tuh ada kata Mbak Nurma ya. Terus apakah ada juga yang sampai setiap hari pasti tantrum tuh juga ada Mbak? Pasti, karena yang namanya emosi adalah kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi oke. beberapa anak yang mengalami atau menunjukkan perilaku tantrum tersebut biasanya ada kebutuhan atau ada keinginan yang tidak terpenuhi saat itu juga, sehingga dia menunjukkan dengan cara marah-marah. Ya, dia frustasi ya, Mbak, Iya, karena nggak betul. dapat. Betul. Terus makin tinggi emosinya, makin luapan emosinya makin tinggi tentunya. Nah, biasanya pemicunya salah satunya adalah perkembangan bahasa yang belum cukup optimal. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang lebih menyakitkan buat bunda-bunda adalah pola asuh. Ya. Ya, jadi
anak pernah belajar di satu kondisi atau di satu situasi bahwa sangat mudah dia mendapatkan segala sesuatunya. Kalau dia ngamuk ya, kalau dia Betul, tantrum. habis itu dia belajar dari satu situasi itu dan dia akan mengulang. Parents harus diingat ya, kalau anak tantrum cari jalur singkatnya nih, kayak kasih aja deh. Anak tuh pinter loh, jadi dia akan ngelakuin hal itu lagi. Oke, next time gue mau ini, gue tinggal tantrum lagi aja. Tapi oke, kita balik lagi ke kebutuhan yang tidak terpenuhi. Aku mau cerita sedikit juga tentang anakku yang balita kan 3 tahun sekian bulan. Dia mungkin seminggu adalah beberapa kali tantrum, tapi aku sih notice ya, dia tantrum tuh selalu kalau ada yang tadi Mbak bilang, kebutuhan yang tidak terpenuhi. Misalnya kurang istirahat, kurang tidur, dia nggak nap time, pasti malamnya tantrum. Dia nggak enak badan, mungkin ya badannya nggak enak, terus dia mau napas nggak plong, dia mau makan rasa yang nggak enak, tantrum juga. Atau kebanyakan makan gula, itu juga aku notice ujungnya tantrum. Nah berarti kan itu ada keinginan kebutuhan badannya atau perasaannya yang nggak didapat, makanya dia tantrum. Nah aku sih untungnya, alhamdulillah selama ini aku belum pernah nemuin anak aku tantrum tanpa trigger. Tapi aku ingat Mbak Nurma pernah ngomong sama aku, tantrum itu nggak mungkin nggak ada triggernya. Betul. Terus kalau parents yang bilang enggak kok, nggak ada apa-apa, tahu-tahu dia marah-marah sendiri tantrum gitu, orang dia lagi asik main tapi tahu-tahu dia teriak-teriak sendiri, anak gue kenapa sih kok gitu. Nah kalau kayak gitu gimana tuh Mbak? Seru ya. Seru. Stres. Anak-anak tantrum terus tiba-tiba kayak ini penyebabnya apa? Terus kayak semua orang bilangnya ini anak tantrum. Tantrum nggak ada sebabnya gitu. Caper tuh. Orang-orang yang mengekspresikan emosi tanpa sebab itu arahnya udah ke ke gangguan emosional sebenarnya. Okay. Nah, setiap anak itu mengekspresikan emosi yang berlebihan, tantrum tadi itu sebenarnya pasti ada sebabnya. Tadi anaknya Michelle aja kebanyakan gula, kurang tidur, ada keinginan yang nggak terpenuhi. Iya, misalnya nggak mau pulang dari playground, biasa. Terus tadi nggak enak badan gitu. Nah, itu karena Michelle notice bahwa ada evidence based. Tadi kita ngomongin evidence based gitu. Okay, nah, benar-benar. Jadi ya nggak biasanya kayak gini. Ini apa yang beda dari biasanya gitu. Oh iya, hari ini minum obat batuk. Ya obat-obatan apapun yang masuk biasanya untuk beberapa anak mempengaruhi mereka untuk meregulasi emosinya gitu. Nah terus kita notice lagi nih, apalagi nih yang nggak biasanya dilakukan anak, tapi hari itu kayak berlebihan. Misalnya main di playground. Kan anak kecapean juga rungsing, kurang kegiatan rungsing banget. Benar. Gitu kan. Benar. Nah ini apa ya hari ini ya, hari ini ada pesta ulang tahun, main di playground 3 jam, capek banget. Jadi dia tuh badannya capek, tapi otaknya masih main gitu. Jadi kayak ada perdebatan di dalam tubuhnya gitu. Sehingga kayak dia nggak bisa meregulasi, terus dia juga nggak bisa manage. Ini harus gimana? Pengen tidur tapi kayak temennya masih banyak, kayak gitu. Jadi akhirnya orang tua tahu kan sebenarnya apa sih yang beda, yang nggak biasa dilakukan si anak setiap hari. Ternyata ada di hari itu gitu. Jadi intinya adalah setiap perilaku tantrum atau ekspresi emosi yang berlebihan tadi pasti ada sebabnya. Jadi parents jangan nyalahin anaknya, karena tuh kayaknya parents yang nggak notice ya kan. Oke, terus ada beberapa yang juga responden yang ingin tahu kalau tantrum sama autisme tuh hubungannya, korelasinya tuh gimana sih Mbak? Apakah anak dengan autism itu pasti nggak bisa regulasi emosinya atau gimana tuh Mbak? Iya, tadi kan aku udah bahas ya yang salah satu pemicunya tantrum adalah mungkin ada perkembangan bahasa yang belum optimal. Kalau kita mengkorelasikan antara tantrum dan autistik, itu di autisme itu ada perkembangan bahasa yang memang juga belum optimal sebenarnya. Tapi anak-anak autisme ini punya kebutuhan, punya interest, mungkin punya keinginan yang sama dengan anak tipikal lainnya. Karena dia punya keinginan dan kebutuhan yang sama, tapi kemampuan dia untuk berekspresi terbatas, sehingga dia melakukan komunikasi dengan bahasa terbatas.
Nah, Iya. yang jadi masalah dia sama Tuhan dia mungkin ngerti gitu. Tapi kita Ibu yang ada bapaknya bilang, nggak belum ngerti. tentu ngerti, apalagi Iya. kalau nggak hands on gitu kan. Nah, Benar. anak udah berusaha untuk menyampaikan keinginannya misalnya, tapi lingkungan nggak ada yang paham. Nah, akhirnya dia Frustasi mencari-cari, deh. dia mencari cara dong, mencari cara. Karena dia frustasi, akhirnya dia mencari cara gimana caranya supaya keinginannya itu terpenuhi. Nah, caranya mungkin dengan tadi yang pertama, salah satu tantrum itu getting attention kan? Iya, Nah, cari caper, cari perhatian. perhatian. Nah, dia akan terus mencari perhatian kita untuk bisa memenuhi kebutuhannya mereka. Jadi Oke. korelasinya di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, Limitasi kemampuan berbahasanya bahasa, tadi. betul. Yang kedua, anak-anak dengan autisme ini juga punya kesulitan ya, punya tantangan untuk belajar meregulasi diri dia sendiri. Oke. Karena keterbatasan yang dia punya karena diagnosanya. Terus yang berikutnya juga sebenarnya si korelasi antara autisme dan tantrum ini sebenarnya lebih ke pola asuh juga gitu, karena yang tadi dia ngedapetin dengan cara yang apa kan sebenarnya Diulang lagi. iya. Anak autisme itu bukan anak bodoh. Iya, Tapi they're really smart. iya, dia belajar dari setiap situasi, dari setiap evidence yang dia alamin. Oh, begini caranya dan seterusnya. Karena dia tahu caranya kayak gitu dan sebelumnya efektif, ya udah dia nggak perlu cari cara lain, ya dia pakai tantrum lagi aja untuk mengkomunikasikan kebutuhannya. Oke. Oh iya, satu lagi. Sebenarnya anak-anak dengan autisme juga regulasi emosi dan luapan emosinya itu juga bisa dipengaruhi. Aku pernah baca nih beberapa artikel, ada beberapa anak yang memang bisa dipengaruhi oleh apa yang masuk ke dalam diri dia. Asupan. Bisa nutrisi, maksudnya food ya, bisa suplementasi. Atau mungkin chemical medicine maksudnya. Gitu. Tapi balik lagi Mbak, tadi kan juga Mbak bilang minum balik lagi ke asupan ya. Tadi Mbak bilang untuk anak tipikal aja minum obat batuk bisa micu tantrum misalnya kan, karena itu hal yang nggak biasa diminum. Aku tadi kayak sampai kayak gitu karena aku pernah notice pas Yumi COVID dia minum obat pilek dan batuk, dia malah jadi hiperaktif. Harusnya kan ngantuk ya. Pikir kan ini kan ada pseudoephedrine apa segala macam yang harusnya bikin ngantuk. Ini enggak, kayaknya emang karena tadi ya badannya butuh istirahat, otaknya nggak mau, terus ada perdebatan dalam dirinya, akhirnya dia tantrum karena kayak gue mau main tapi badan gue capek, tapi gue mau main gitu. Jadi ternyata asupan itu ngaruh banget ya. Iya, ngaruh banget. Karena banget memang ada beberapa asupan yang di beberapa anak juga ya, bukan secara keseluruhan. Ini mempengaruhi mereka berperilaku juga. Nah, jadi itu pinter-pinternya parentsnya untuk notice everything that's going on with their kids. Asupannya beda nggak, kelakuannya beda nggak, itu kan bisa kita ketahui kalau emang diperhatikan. Nah, gitu misalnya ya. punya anak dua. Nah, satu anak kalau kita cobain aja, misalnya dikasih coklat dua-duanya. Nah, coklatnya dengan jumlah yang sama. Tapi kan anaknya usianya berbeda nih. Artinya ada toleransi, ada batas toleransi yang berbeda gitu. Anggap deh karena usianya beda setengah, jadi yang besar dikasih 2, yang kecil dikasih 1. Nah, yang kita bisa bilang bahwa anak ini sugar rush, beda-beda setiap anak. Iya, ada yang dikasih 2 nggak apa-apa, biasa aja. Ada yang dikasih 1 aja udah nggak bisa tidur karena mungkin memang batas toleransi badannya beda-beda. Gitu. Jadi nggak bisa disamain. Nah, semua anak memang nggak bisa disamain. Itu aku juga sepakat. Tapi kalau untuk penanganan tantrumnya on the spot misalnya Mbak, jangka pendek deh, bisa disamain nggak? Kayak ada strategi nggak yang perlu dilakukan parents untuk coba menenangkan anak tantrum yang jangka pendek dulu deh, on the spot misalnya di ruang publik gitu Mbak. Kan nggak jarang ya kita lihat misalnya di mall ada anak sama ya kayak anakku juga nggak mau keluar dari playground, tantrum di tempat, atau misalnya nggak mau keluar dari toko mainan, tantrum di tempat. Aku sih biasanya aku biarkan dia marah dulu, aku diemin, nanti aku ajak ngomong. Kalau diajak ngomong kayak aku kasih pengertian, iya aku tahu kamu masih mau main, tapi kita mau kesini dulu nih, nanti mungkin dialihkan. Aku biasanya kayak gitu, nanti kesini dulu, mungkin kalau kamu nggak capek
kita bakal balik lagi, maybe we don't know, let's see gitu kan. Nah kalau abis dialihkan biasanya sih dia paling sering gampang dialihkan tuh anak-anak kayak kita beli es krim ya, kita makan french fries deh abis ini, itu tuh cepat. Alhamdulillah sejauh ini belum pernah aku tidak bisa mengatasi, tapi memang strategi yang tepat tuh sebenarnya gimana Mbak kalau nanganin anak tantrum, especially di ruang publik. Oke. Yang pertama, yang pasti ibunya dulu harus tenang. Karena kalau ibunya udah nggak tenang, biasanya bukan cuma mulut yang bekerja, tapi tangan juga bekerja. Dia main, ya kayak gitu. Yang penting diem anaknya. Nah, yang pertama ibunya dulu harus tenang. Yang kedua, memang tipe anak tantrum kan beda-beda. Aku pernah ngeliat di salah satu mall. Jadi anaknya minta beliin itu kebenaran toko baju ya. Terus dia masuk ke ring gantungan baju, itu jatuh sama ring-ringnya. Oke, gubrak Anaknya ada di bawah. Terus nggak berhenti juga, makin ngamuk kan karena jatuh sakit gitu. Nah, wah ya makin marah sih dia. Nah sebenarnya kita orang tua itu harusnya lebih peka. Kayak tadi Michelle, oh iya bisa kok dialihin dengan makanan yang dia suka lah intinya gitu. Nah sebenarnya nggak ada hal yang spesifik yang patokan harus begini, itu orang tua, balik lagi ke orang tua. Dia tahu bagaimana bisa membuat anaknya tenang, bisa dengan makanan, bisa bentuknya pengalihan, kita ke toko buku dulu kalau misalnya dia minta beli baju gitu, atau kalau dia minta beli mainan, kita lihat ke toko baju dulu misalnya gitu, nanti mungkin dia bisa teralihkan dengan hal-hal yang tapi yang jelas ibunya harus tenang. Yang kedua, kalau di public place adalah kita orang Indonesia itu kan sangat punya empati baik. Jadi kalau kita ngelihat orang di mall ada anak nangis, terus ibunya, misalnya kayak Michelle aja, diemin dulu aja sampai dia tenang. Apa yang terjadi? I know. Ini emaknya kenapa gimana gitu? Sih, anak lagi kayak gitu, marah-marah kok didiemin sih? Iya kan? Iya. Nah, gitu karena kita itu hidup di lingkungan yang berempati tinggi. Baik. Jadi ada satu orang tua, ada satu orang lain lah ya datang. Kenapa Ade dan seterusnya. Sebenarnya itu makin bikin anak jadi tambah frustasi gitu. Jadi dan ditambah kalau udah ada judgement dari lingkungan ke ibunya. Iya. Makin ibunya frustasi. Makin ngamuk. Jadi yang tantrum lebih tinggi ibunya. Betul. Nah, sebenarnya nomor satu ibunya tenang, yang kedua cari area yang aman buat anaknya bisa ekspresin emosinya. Kalau rasanya gak bisa dibujuk, kita bisa gendong dulu sampai di area yang nyaman buat dia, tapi gak usah terlalu jauh. Misalnya kayak ngamuknya di betul gitu, jadi kayak di pojokan aja yang sepi. Karena kalau misalnya marah-marahnya di depan toko mainan terus dibawa ke depan supermarket jauh banget ya. Itu kayak turun dulu gitu. Cari aja space yang emang nggak terlalu jauh tapi kita bisa tenang di situ. Dan satu yang bikin anak tenang juga adalah kitanya present. Iya. Jadi sebenarnya jangan ditinggal ya sebenarnya. Nyuekin tapi kitanya ada tetap di situ ada. Tetap. Iya. Karena yang kita nggak suka itu adalah perilakunya, bukan anaknya. Jadi kitanya tetap harus present karena anak kita yang mau kita tuntasin adalah perilakunya. Dan anaknya pun nggak mau juga kayak gitu kan, tapi dia nggak bisa ngontrol kan, balik lagi ke kontrol emotion tadi. Betul, kan. Gitu. Jadi siapin safe place-nya dia. Jadi kalau bisa emang safe place-nya dia adalah kita orang tuanya. Jadi mau dipojokin di sudut toko pun, selama ada kita sebagai ibunya, itu anak akan lebih cool cepat down ya, cepat meregulasi emosinya. Kalau aku tuh biasanya misalnya anak aku tantrum di ruang publik, akunya lagi repot sama anak nomor 2, terus kayak rungsing kan, nggak bisa nih gue ngurusin. Untungnya bapaknya langsung come to the rescue nih, kayak, Yumi ada apa tuh? Lihat ada langsung. Kayaknya harus teamwork antara bapak dan ibu juga penting banget nggak sih Mbak Nurma? Karena jangan udah ibunya pasti. terus dong, ya kan? Kan bikinnya bareng. Iya kan, nggak boleh ibunya terus dong parents. Bikinnya bareng, ngerjainnya juga bareng. Iya, jadi emang aku untungnya sih selama ini sama suami aku, dia notice kalau aku udah suami aku tuh sering lihat aku sering overstimulated kan, mungkin karena kayak anakku 2, satu nangis, satu ini, satu terus aku pun capek, kurang tidur segala macam. Akhirnya suami aku langsung interfere di situ, daripada akunya naik darah ya kan, takutnya aku malah makin nggak bisa kontrol apapun. Akhirnya dia langsung kayak oke, Yumi yuk sini, langsung dibawa. Untungnya sih itu. Jadi kalau
Kalau aku bilang ya benar ya, harus teamwork ya Mbak Nurma ya. Ya karena kita kan semuanya juga punya limitation emotion. Betul nggak? Betul Mbak, makanya kan aku bilang di rumah bukan cuma anak aku aja yang tantrum, ibunya juga. Apalagi kalau ibu bekerja, pulang kerja, capek banget, Jakarta macet, Banyak yang relate kan parents? terus tiba-tiba sampai rumah, mama, 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 mama. Iya. Kalau in my case aku working mom tapi di rumah Mbak. Oh. Jadi aku freelance kan, aku sambil kerja sambil ngurus anak. Jadi kayak membagi diri, membelah diri bisa Itu nggak bukannya sih? tambah itu ya? Oh iya, Tambah luar biasa. tambah luar biasa. Makanya kayak ya balik lagi teamwork ya. Jadi ngatasin apapun, apalagi tantrum di anak, kita emang harus kerjasama gitu ya Mbak ya. Ya, betul. Oke. Nah kalau misalnya penanganan tantrum untuk jangka panjang, misalnya bagaimana cara penanganannya supaya frekuensinya berkurang, durasinya berkurang, sampai kalau bisa nggak ada tantrum sama sekali gitu. Nah itu kayak gimana tuh Mbak? Kita ngomong tipikal ya? Tipikal dulu. Kalau kita ngomong tipikal, tadi kan pemicu tantrumnya salah satunya adalah parenting. Itu yang paling kencang. Itu yang paling utama. Yang menyebabkan anak kesulitan untuk meregulasi emosinya. Karena memang tidak pernah diperkenalkan bagaimana cara meregulasi emosi. Dan bagaimana bisa diajarkan untuk memvalidasi emosinya dia dan mengenal emosi orang lain gitu kan. Yang paling utama jadinya merubah parenting, pola asuh yang berubah sehingga anak dapetin pola-pola baru untuk dia mengekspresikan emosinya, untuk bisa menunjukkan emosinya saat itu, saat sesuai dengan kebutuhannya, keinginannya, interestnya dia gitu. Memvalidasi emosi itu kata kunci juga sih Mbak ya. Kayak aku sering ngelihat kasusnya misalnya gitu aja nangis, kok cengeng gitu, apa sih marah-marah terus gini-gini. Itu kan sama aja ngedismiss perasaan mereka kan, karena sebenarnya kan kayak gitu. Gimana tuh Mbak? Aku ini agak bicara dari pengalaman, karena jujur aku juga pernah gituin anakku, kayak apa sih marah mulu nih anak gitu, kayak kenapa sih ini anak gitu loh dalam hati aku. Karena tapi gimana caranya memvalidate without dismissing juga gitu, gimana sih aku bingung. Jadi kalau itu namanya judging. Oh ini asumsi aku. Iya, Aku menjudge anak aku, dasar judgmental. Jadi sebenarnya kan kayak misalnya kenapa sih lelet banget, itu sebenarnya kayak kita orang tua memberikan value itu ke anak kita, bahwa sebenarnya anak tuh kan butuh divalidasi sama lingkungan. Nah kalau kita memvalidasi hal-hal yang negatif, sebenarnya itulah akhirnya mereka mempunyai nilai di situ, bahwa aku pemarah, aku lelet, aku lambat dan seterusnya. Nah, yang dibilang validasi itu sebenarnya adalah kita merefleks emosinya dia. Jadi misalnya dia nangis, wah gitu ya. Terus kita sebagai orang tua, mama lihat kok adek marah, mama lihat kok adek nangis, adek kesel karena nggak dapet coklat gitu. Tapi mama tunggu ya sampai adek berhenti baru kita ngomong. Kalau anaknya tipikal, kalau umurnya 4 tahun sampai 6 tahun. Bahkan sebenarnya anak-anak yang usia 3 tahun kayak anak kamu aja bahasanya bagus banget gitu. Yang dia udah bisa mengungkapkan keinginan dengan bahasa yang kompleks gitu. Jadi sebenarnya kita hanya perlu memvalidasi emosinya dia dengan Verbally ya, secara verbal. refleks aja, direfleks. Oke. Jadi bukannya ceramah, bukannya nasehatin yang konteksnya capek loh, jangan nangis dong, diem dong. Dan itu kan sebenarnya instruksi ya. Gitu. Oke, Jadi itu got it. bukan memvalidasi, tapi memvalidasi itu kita justru merefleks apa yang terjadi sama dia. Jadi mama lihat adik kesel, mama juga lihat adik kesel sampai nangis gitu. Mama lihat kesel banget gitu. Tapi nanti kita ngomong kalau adik udah selesai keselnya, mama tunggu di sini ya sampai adik kesel. Terus dia biasanya kan kalau udah diomongin gitu makin dia berekspresi, mukul gitu. Adik boleh marah, tapi yang ini jangan dipukul misalnya gitu. Boleh marah tapi yang ini nggak usah diajak marah-marah misalnya kayak gitu. Jadi kita memberikan boundariesnya di situ untuk anak-anak bisa belajar memvalidasi. Sebenarnya marah boleh nggak? Boleh. Nangis boleh nggak? Boleh. Kadang kan ada orang tua ya nggak boleh nangis, jangan nangis gitu. Kenapa nggak boleh nangis? Boleh kok. Yang jadi masalah kalau nangisnya sambil teriak-teriak sambil lempar-lempar, nah itu yang
yang menjadi batasan. Aku miskonsepsi berarti ya. Aku kasih contoh sedikit boleh Mbak Nurma? Boleh. Yumi ini lagi toilet training. Aku menunggu kesiapan dia juga, aku nggak mau maksa karena kemarin tuh sempat ada insiden dan aku juga nggak marah di situasi ini karena justru aku merasa lucu karena aku ngelihat dia udah bisa ngerasain rasa malu gitu ya. Jadi kita lagi ke salah satu minimarket gitulah, terus lagi di kasir mau bayar beli mainan. Nah dia lagi nggak pakai diaper kan, lagi nggak pakai popok, terus tiba-tiba kayak mama gitu. Iya, pas aku nengok sudahlah pipis di lantai gitu kan. Nah aku rasa dia malu kan, loh Yumi kan mama bilang kalau mau pipis kasih tahu mama aja. Terus kayaknya dia malu karena satu dia gagal ngasih tahu aku, dua ya udah ngerepotin orang gitu kan. Jadi dia cuma dia udah mulai mau nangis gitu kan. Terus aku bilang, oh it's okay. Ya udah aku biarin dia nangis. Terus sampai mobil aku ajak ngomong kan kayak kenapa tadi Yumi malu. Iya Yumi malu katanya gitu. Oh nggak apa-apa, kayak accidents happen, aku bilang gitu kan. Kayak kita kan masih belajar, habis ini Yumi mau pakai panty lagi apa mau pakai diaper, dia bilang pakai diaper aja. Kayak dia malu karena aku takut ngelakuin hal yang sama lagi gitu. Jadi itu berarti sebuah bentuk validasi juga nggak sih Mbak, kayak oh ya udah aku biarkan dia nangis karena jadi dia lagi ngerasain pertama kali nih, aduh malu gue nggak bisa ngontrol my bladder. Terus gue kayak wah, dan banyak juga aku baca kan banyak orang tua yang wah toilet training tuh susah banget apa segala macam. Aku sih kayak udahlah aku biarkan kesiapan anaknya dulu, kalau dia mau ya sudah ayo kita mulai, kalau enggak ya udah kayak aku akan coba tawarin terus aja gitu. Kayak itu salah satu bentuk memvalidasi emosi nggak sih Mbak? Salah satunya kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak waktu dia kejadian di supermarket, minimarket itu, kita tahu bahwa ini pasti dia malu karena pertama terjadi di public place ya. Waduh, banyak orang gitu, apalagi dan bagusnya kamu mah nggak marah-marah gitu. Jadi harga diri dia masih tetap utuh, tidak runtuh. Nggak kebayang tuh kalau udahlah dia malu. Gimana sih kok Kan pipi tadi di kan aku sini? udah bilang. Iya loh, makin parah itu bisa mancing tantrum gak sih Mbak kayak gitu? Iya, dan itu sebenarnya bisa mancing yang tadi anaknya jadi udah nggak mau mulai lagi. Iya takut, Gitu. ada rasa takut. Ada rasa nanti takut, gue dimarahin lagi. ada kegagalan lagi dan seterusnya gitu. Jadi sebenarnya yang kamu lakuin itu juga salah satu bentuk validasi, ngajarin validasi ke anak gitu. Jadi sebenarnya bukan pertanyaan yang kamu tanyain, tapi kamu bisa memulai refleksi itu. Mama tadi lihat Yumi sedih di dalam, Yumi malu, kelihatannya Yumi malu misalnya kayak gitu. Mama lihat Yumi malu di sana gitu. Yumi mau cerita nggak kenapa sampai pipis di tempat umum? Jadi kita validasinya dari kita ngajarin ke dia. Bukan nanya, tapi Iya, kayak tapi kita yang memvalidasi dulu karena dia juga harus belajar untuk memvalidasi emosi orang lain dulu juga kan gitu. Jadi kayak Mama lihat Yumi tadi kayak mau nangis. Kelihatannya Yumi malu pipis di tempat umum. Iya, misalnya dia jawab kayak gitu. Iya, Yumi malu. Apa yang bikin Yumi malu? Diliatin orang gitu. Kenapa bisa sampai pipis di situ? Tadi manggil-manggil mama tapi mama nggak nengok. Oh iya, mama minta maaf. Misalnya kayak gitu. Jadi di situasi itu nggak ada kegagalan proses, bahwa itu bagian dari proses justru sebenarnya. Bukan gitu. gagal, emang Bukan stepnya kayak gitu. Iya, betul. Dan harusnya dia dari situ akan belajar bahwa oh ya kalau mamaku nggak denger, jangan cuma ngomong mama aja. Di situ kamu bisa ngomong. Kalau udah nggak kuat banget, tarik mama. langsung ngomong. Misalnya kayak Yumi mau pipis mama gitu. Jangan cuma sekedar panggil mama. Iya benar gitu. sih. Jadi mau ya, Yumi mau pipis gitu. Mama jadi lebih responsif. Misalnya kayak gitu. Balik lagi ke penanganan tantrum jangka panjang, validasi emosi, terus juga atur pola parenting yang bikin anak lebih merasa nyaman dan lebih observant. Parentnya harus lebih observant berarti Mbak. Parents itu harus benar-benar ya observe ya, present sebenarnya. Dan kita paham bahwa sebenarnya nggak semua parents itu
jadi ibu di rumah yang hadir gitu. Ada yang ibu bekerja juga maksudnya. Nah, ibu bekerja juga nggak usah bersedih hati bahwa sebenarnya ada orang-orang yang bisa dikasih tanggung jawab untuk membantu kita sebagai parents mengasuh anak. Yang penting ada kesamaan pola asuh tentunya. Jangankan sama pengasuh, sama suami aja harus sama kan pola asuhnya. Apalagi kalau tinggal sama nenek, sama kakek. Wah, itu tantangannya luar biasa Itu gitu. episode selanjutnya kali ya guys. Tantangannya luar biasa gitu. Nah, kesamaan pola asuh itu yang nantinya akan menyebabkan anak melihat konsistensi aturan, konsistensi konsekuensi atas tindakan, atas perilaku yang dia tunjukkan ke lingkungannya gitu. Oke. Jadi pun untuk orang tua yang mungkin tidak bisa selalu hadir bersama anaknya, jangan lupa banyak perpanjangan tangan mereka nih, pengasuh-pengasuh di rumah ya disamakan dulu visi misinya gitu. Koordinasi. Koordinasi iya, karena sebenarnya sesimpel misalnya pengasuhnya laporan anak ibu tantrum lagi nih hari ini, ya digali bersama tadi ngapain aja, ina inu enggak gitu, baru akhirnya ketahuan akar masalahnya di mana gitu kan. Oke. Kadang sebenarnya kita orang tua yang lebih cermat ya. Kalau pengasuh di rumah kan mungkin kalau pengasuh mbak-mbak dia yang penting anaknya anteng. Iya. Karena semakin anaknya tantrum sebenarnya dia juga semakin sulit Repot, iya. kerjaannya kan gitu. Nah, kita yang mendorong asisten di rumah untuk bisa sama-sama belajar untuk tadi kamu makan apa, tadi anaknya makan apa, ngapain aja dan seterusnya. Sehingga sama-sama belajar untuk mengamati apa sih pemicu tantrumnya. Iya, jadi nggak boleh nyalahin diri sendiri juga ya karena gue nggak di rumah. Anak gue jadi sering tantrum karena cari perhatian segalanya. Sebenarnya bisa antisipasi, betul. Oke. Kita udah ngebahas penanganan tantrum jangka pendek dan jangka panjang. Lalu misalnya nih anak tantrum tapi dibiarkan saja, maksudnya nggak diinterfere, nggak dikasih penanganan yang baik, dampak kedepannya saat dewasa tuh akan kayak gimana ya Mbak? Karena urusan emosi, udah pasti emosinya akan meledak-ledak. Nah, semakin usianya nambah, kebutuhannya makin tinggi, tapi toleransi emosinya makin rendah. Maksudnya nggak berkembang gitu. Ya akhirnya jadi anaknya pemarah, nggak bisa kontrol emosi. Bahkan sebenarnya dia bisa mengeluapkan tantrumnya dengan lebih ekstrim lagi gitu ke lingkungannya. Jadi kayak sasarannya kemana-mana gitu. Lebih ke emosinya sih. Jadi yang akan meledak-ledak. penting banget sebenarnya untuk menyelesaikan masalah emosi anak sedini mungkin. Iya. Agar besarnya nanti pas udah dewasa bisa regulasi, bisa intinya yang nggak meluap-luapkan emosinya gitu, jadi bisa memvalidasi pun dan meregulasi emosinya sendiri. Iya. Karena dampaknya bukan cuma sekedar di 3 tahun setelahnya, 5 tahun setelahnya, tapi bahkan dampaknya sampai usia dewasa, Sampai punya anak lagi, sampai punya nggak anak parents. lagi. Akhirnya jadi parenting berulang. Iya, jadinya vicious cycle Iya, ulang lagi betul. gitu. Oke, nah ini menarik, aku ada satu topik sedikit, masih tentang tantrum, tapi ini sebuah cerita dari seorang responden. Aku pengen ceritain ke Mbak Nurma juga. Jadi ada seorang pendidik anak usia dini yang ingin tahu bagaimana sebenarnya cara menangani anak berkebutuhan khusus jika anak itu tantrum dan di lingkungan sekolah, karena dia minim pengetahuan sebenarnya dan dia ingin tahu gimana sih caranya, apakah sama yang tadi Mbak Nurma ceritakan di anak tipikal di ruang publik. Nah ini kan anak berkebutuhan khusus di ruang publik nih, di sekolah. Nah itu gimana tuh penanganannya Mbak? Iya, kalau anak berkebutuhan khusus di sekolah, sebenarnya gurunya juga harus belajar apa yang memicu. Jadi kita ngomongin evidence based lagi. Anak marah, anak meluapkan emosi, terus akhirnya menunjukkan perilaku yang berlebihan atas emosi tersebut, pasti ada penyebabnya. Meskipun anak tersebut autisme gitu. Jadi anak-anak autisme itu dia agak kurang nyaman dengan kondisi-kondisi tertentu. Misalnya keramaian, suara yang bising, terus mungkin tuntutan
tuntutan yang bertubi-tubi gitu. Nah, mereka agak kurang nyaman dengan kondisi itu. Sebenarnya kurang nyaman karena toleransinya rendah ya gitu. Nah, ketika toleransi itu rendah, akhirnya memicu emosi kan. Nah, karena memicu emosi dan belum mampu meregulasi emosinya, akhirnya jadi tantrum. Nah, sebaiknya guru-guru di sekolah anak usia dini perlu juga belajar untuk mengidentifikasi apa penyebab dari si perilaku ini muncul gitu. Jadi oh iya, setiap kali disuruh baris berarti nggak kuat panas, nggak bisa denger instruksi, nggak bisa denger mikrofon misalnya. Karena bising. Iya gitu. Oh iya, solusinya gimana kalau udah kejadian? Tarik mundur ke lingkungan yang memang dia butuhin, ya Yang lingkungan yang lebih lebih nyaman, tenang. Betul. Makanya kenapa di sekolah-sekolah reguler yang menerima anak berkebutuhan khusus, pasti mereka punya cara, punya program, punya tempat yang akan membantu si autisme ini untuk bisa mencapai tugas atau mencapai tuntutan pelajarannya dan Di situasi yang lebih nyaman untuk iya, dia. betul. Oke, Gitu. itu kan kalau sesuai kebutuhannya. Sesuai kebutuhan. Betul. Oke, berarti pendidik anak usia dini ini ingin menambah pengetahuan karena belum siap, bukan berarti nggak ada program di sekolahnya, tapi dia belum mempersenjatai diri untuk menghadapi anak berkebutuhan khusus ini ya Mbak? Iya, biasanya sekolah-sekolah yang memang terbuka menerima anak berkebutuhan khusus, mereka biasanya udah punya program. Mereka harusnya udah punya kesiapan. Cuma mungkin pembekalannya belum cukup optimal untuk setiap guru dipersenjatai gitu. Jadi mungkin diperkenalkan, disosialisasikan tentang berkebutuhan khusus, iya itu wajib. Tapi secara spesifik mungkin guru kelas doang yang bisa menangani, atau yang hari-hari megang anak tersebut cuma guru kelasnya aja, sehingga ketemu dengan guru-guru yang lain belum tentu punya kapabilitas yang sama gitu. Jadi secara kemampuan, keterampilan untuk menghandle anak ini memang belum rata misalnya. Nah, di sekolah tersebut. Tapi aku sangat menghargai responden yang satu ini karena benar-benar pengen nambah pengetahuan nih kalau ngadepin anak ABK kalau tantrum. Keep doing what you're doing, you are very appreciated. Oke, kita masuk ke kesimpulan ya Mbak tentang tantrum pada anak ini. Aku simpulkan dulu pembicaraan kita hari ini. 1, tantrum itu normal to some certain age. Kalau di luar itu tidak normal dilihat dulu dari perilakunya, durasinya, dan frekuensinya. Anak tidak tantrum pun normal, asal dia bisa mengekspresikan emosinya dan meregulasi emosinya. Penanganan tantrum jangka pendek aku simpulkan, yang pertama, orang tuanya harus tenang. Kedua, dipindahkan ke area yang lebih tenang dan nyaman. Ketiga, bisa dialihkan. Dan juga keempat, yang penting divalidasi dulu emosinya ya. Kalau sudah misalnya nggak berhasil, sebenarnya kita tunggu sampai dia reda, jadi terus biarkan kita aja langsung pulang. Oke. Jadi memang kita putusin kalau memang itu nggak selesai ya kita bawa pulang, karena kan akan mengganggu Iya. orang lain ya di situ nggak ya. nyaman juga buat anaknya di Bener situ sih. kelamaan. Dan untuk penanganan tantrum jangka panjangnya tadi ubah pola asuh, lebih observant, dan sering-seringlah memvalidasi emosi anak gitu ya. Oke, thank you Mbak Nurma udah sharing hari ini tentang tantrum. Parents, don't forget to subscribe to the channel, ke channel Pop and Bloom, dan jika ada pertanyaan tentang tantrum bisa komen aja di video ini. Mbak Nurma akan coba untuk balas semuanya. Bisa juga cek description box di bawah, semuanya ada di situ, bisa WhatsApp dan juga kontak langsung ke Pop and Bloom. Mbak Nurma, ada pesan buat para parents hari ini? Ya, untuk isu tantrum kita perhatiin betul-betul. Yang kita mau rubah itu adalah perilakunya, bukan anaknya. Jadi anaknya nggak perlu dijauhin, anaknya nggak perlu dimusuhin. Kita perlu mengolah regulasi emosinya anak. Thank you Mbak Nurma. Bye parents.